Selamat datang semua. Hari ini untuk memperkenalkan topik saya ada bullying. Oke, hari ini untuk menjelaskan mengapa Gigolo itu pusat penting di dalam dunia kesehatan seksual di Surabaya, saya mau bercerita tentang Mas Hengki. Mas Hengki itu sudah bekerja sebagai gigolo selama 14 tahun. Untuk pertama kali Mas Hengki bekerja sebagai gigolo itu adalah di Bali ketika laki-laki asing mengajak Mas Hengki untuk main. Lalu Mas Hengki mendapat uang lebih banyak dari biasanya dan dia bersenang-senang dengan uang itu. Lalu karena ekonomi tidak terlalu bagus, Mas Hengki harus mengambil pekerjaan sampingan dan Mas Hengki mulai bekerja sebagai gigolo di Jalan Ketubang Kali. Mas Hengki sama lebih dari 20 gigolo yang bekerja dengan dia menerima tamu laki-laki dan tamu perempuan juga. Yang paling penting itu menerima uang. Biasanya kalau tamu itu laki-laki, orang asing, dan kalau tamu itu perempuan, namanya tante girang, atau wanita yang sudah menikah tapi kurang puas dengan suaminya. Karena itu kita bisa menolak bahwa tamu-tamunya Mas Hengki akan ada lebih banyak pasangan seksual yang bebas. Terus Mas Hengki bilang untuk alat-alat kontrasepsi biasanya tidak memakai. Karena Mas Hengki sudah bekerja sebagai gigolo selama 14 tahun, jumlah tamu-tamunya kira-kira lebih dari 100. Dari semua mereka, hanya 5% yang memakai kondom. Di tempat Bali yang sudah terkenal sekali, sudah ada banyak perhatian dengan alat-alat kontrasepsi di sana. Meskipun itu, 76% dari semua pegawai di Bali sudah terkena penyakit menular seksual. Kalau Bali, tempat yang sudah ada banyak perhatian memakai kondom, sudah ada penyakit menular seksual tinggi sekali, kita tidak terbayangkan berapa persen tamu-tamu dan gigolo-gigolo di Jalan Ketubang Kali sudah terkena penyakit menular seksual. Dan meskipun cerita ini hanya satu, kita harus menerima cerita ini sebagai peringatan. Karena sekarang kita bisa mengerti mengapa gigolo-gigolo di Jalan Ketubang Kali pusat penting sekali di dalam rangkaian penyakit menular seksual di Surabaya. Sudah. Baik, terima kasih. Sesi berikutnya saya berikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Satu pertanyaan sisi sini, satu pertanyaan sisi sini. Ada yang mau bertanya? Silakan. Satu lagi. Ada lagi satu? Tidak ada? Oke, dua saja ya. Silakan yang pertama. Terima kasih, selamat pagi. Saya bertanya kepada Sofi, berapa mereka mendapat uang setiap hari? Terima kasih. Di Surabaya kira-kira 200.000 sampai 250. Di Jakarta harganya lebih mahal, di Bali mungkin sama. Itu setiap pertemuan. Ya, silakan. Mbak Sofi, apa ada cerita untuk wawancara dengan guru maupun PSK di Bali atau PSK yang terjadi kampus? Sebenarnya untuk wawancara dengan PSK perempuan itu lebih sulit. Doli kalau masuk harus ML, jadi sudah tidak bisa. Dengan PSK perempuan di tempat yang lain, biasanya mereka takut wawancara dengan saya. Tapi biasa di Bogor itu tidak ada masalah. Kalau
kamu PR, tidak apa-apa, bisa wawancara. Baik, terima kasih. Kita sampaikan apresiasi dengan tepuk tangan. Terima kasih untuk semua yang membantu saya, Mas Oka dan Surabaya, Mas Ali, Mbak Anda, Pak Kacu, semua. Please.